Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun pun sampurasun. Salam Nusantara. Assalamualaikum sobat Nusantara. Malam ini karena hujan dari hari kemarin terus-terusan kayak di formalin gitu ya, dari pagi sampai malam, makanya abang nggak bisa kemana-mana. Yang tadinya mau explore ke sana, mau explore ke sini, yang udah janjian yang bah bisa nggak ke tempat anu, bah bisa nggak ke tempat anu, jangan bisa didatangin karena kondisi cuacanya juga kayak gini. Terus janji abah yang mau ke Cianjur jalan kaki dari Bandung ke sana belum terlaksana karena dikarenakan cuacanya juga belum bagus. Tapi kalau nanti udah bagus, insya Allah itu secepatnya dilaksanakan ya. Karena seperti yang saya selalu bilang, seperti yang selalu abah bilang, betapa indahnya hidup kita berdampingan tanpa membedakan ras, kultur, budaya maupun agama. Ya enggak? Indahnya hidup berdampingan, itulah Indonesia. Salam Nusantara. Kita ngopi dulu pemirsa. Obrolan santai aja. Iya, kita ngobrol santai aja malam ini dulu. Sobat Nusantara, kebetulan malam ini saya kedatangan tamu. Masih sahabat abah juga dari kecil ya, dari dulu. Cuman ya kita ngobrol-ngobrol dikit lah, pengen tahu tentang dunia yang pernah dia geluti, terus dia tahu tentang dunia hal mistik gak itu setelah dia berusia 15 tahun. 15 tahunan ya, 15 tahunan ke atas. Dari kecil sampai dia usia 15 tuh dia nggak tahu tentang terah. Wah, dia ada yang ngikutin, ada dia punya terah dari atasnya tuh, dia bla 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 kayak gitulah. Kebanyakan kan banyak orang bertanya, bah katanya itu perawangan tuh terah dari atas tuh kayak gimana, terus perbedaan antara hodam bawaan terus sama hodam yang kita beli dengan puasa tirakat itu bedanya apa. Nah kan banyak perbedaan yang kayak gitu, makanya mungkin ada sedikit kebocoran dari narasumber untuk saat ini dari Kang Adi. Sampurasun Kang Adi. Sampai Ngopi-ngopi ya santuinya. Kang Adi, ya. dengar-dengar katanya Kang Adi baru tahu tentang dunia mistik dan dunia hal-hal tentang gaib itu dari usia 15 ke atas ya. Sebenarnya kejadiannya bener emang dari kecil sih, dari SD. Ada banyak kejadian yang nggak di luar logika anak. Apalah dari mimpi lah, dari nemu apalah barang-barang Tapi dulu percaya nggak adanya hal-hal di luar nalar ya, bisa dikatakan hal-hal spiritual, hal gaib, percaya nggak adanya? Jujur, kalau orang tua ya sering lihat orang tua kayak yang pakailah kayak sesajen gitu. Tapi kalau buat budaya. Kalau buat tadi sendiri kayak enggak lah gitunya. Bukan yang si enggak percaya, tapi nanti dulu sering ya. lihat orang tua. Oh ya, misalkan kalau kita di Sunda itu kan punya budaya ya yang namanya ngameni. Kalau ngameni itu nyajen, sajen kayak gitu. Kalau tiap malam Jumat itu orang-orang tua zaman dulu itu dipakai semuanya, tapi sekarang mungkin udah modernisasi zaman modern, jadi ada sebagian yang pakai, masih ada yang enggak, tapi kebanyakan yang enggak. Nah, terus Kang Adi gimana setelah tahu dari usia 15 itu, oh ternyata apa yang dilakukan orang tua Kang Adi dulu itu ternyata Ya. apa menurut Kang Adi? Animisme itu sih dulu kan, ada kesik kepercayaan ada. Animisme Ya, terus kesini kok di dalam diri banyak kejadian yang aneh, dalam tanda kutip mistis ya. Oh, mistis. Mimpi, Dari mimpi. terus nemu barang-barang yang kayak kata orang suku Saka. Itu secara tidak langsung ya? Iya, Secara tidak langsung. si mimpi nemu suku Saka. Kan masih kecil, ini apa? Jadi belum Ya, tahu dan belum paham gitu. Ada yang dibuang, ada yang disimpan. Kebanyakan dibuang. Emang Betul. jujur takut karena belum paham juga sebenarnya. Sebenarnya emang dari kecil dia udah ada apa ya, ada semacam kayak ciri itu dari hodam mungkin dari leluhur dia nih, cuman karena dia nggak paham,
jadi dia pun menganggap itu mitos Iya. saya mimpi kayak gitu mungkin ya kesimpulannya kan. Mungkin kalau cowok kan akhir balik kalau nggak salah 17 tahun lah ya. Nah ya. Nah, udah 17 tahun makin kayak jadi tuh jadi kayak banyak mimpi, banyak yang kayak bisikan-bisikan kayak gitu ya. bisikan kayak gitu. Hmm. Jujur kesel. Oh, Si awal pertama mula kesel. pas si nemuin orang-orang kayak mbah yang sebelah sisi spiritual, si bilangnya kamu tuh gini ya. Ada keturunan dari atasnya begini. Katitisan lah intinya gitu. Ya kalau orang Sunda bilang kan itu ada terahnya kan. Ada titisan. Katitisan tilupurna sampai ke handap. Jadi begitu dianya meninggal, padamnya kan tidak meninggal. Nah dia mencari tubuh baru dari keturunan-keturunannya. Kayak gitu mungkin Iya, ya. Cuman pas tahu itu, jujur saya nolak. Dia sempat nolak juga. Si pertama saya nolak karena kok gini, saya pingin hidup, pingin normal kayak orang lain. Soalnya si mata udah kayak, si mata tuh kayak udah si ngeganggu lah. Dulu si nyangkanya bisa lihat yang kali itu kayak. Berarti ada satu kesimpulan yang mau Abah tanya ini Kang ya. Anda masuk dalam kategori indigo apa enggak sebenarnya sih? Jadi sahabat Nusantara kita tanya ini indigo apa bukan gitu? Kalau orang-orang bilang ya orang-orang yang kayak mbak gitu spiritual kayak enggak lah, saya nggak bisa apa-apa, cuman bisa nerangin A sampai Z kayak gitu aja. Indigonya ada. Anda merasa nggak bahwa Anda indigo? Kalau saya nggak merasa. Jujur, cuman kalau jujur kalau kayak ada mau bencana ada apa, tubuh saya sakit. Jadi kelebihan dia, karena gini pemirsa, sahabat Nusantara yang Abah tahu gitu. Setiap indigo tuh punya persepsi dan kelebihan masing-masing. Ada yang dari kejadian yang akan terjadi, terus ada yang dia bisa merasakan kehadiran makhluk halus, ada yang dia merasakan bakal ada yang datang atau dianya kan beda-beda itu kan. Setiap indigo nggak sama semuanya. Itu kalau menurut Abah atau versi sahabat Nusantara mungkin beda ya. Kita cuma ngobrol ya kan. Sharing lah ini, sharing pengalaman. Jadi Abah tanya, pernah melihat makhluk seperti apa aja selama ini Kang Adi? Macam-macam juga. Macam-macam ya. Kalau kelas di Indonesia kayak kuntilanak, tuyul, kan si bocah hitam gitu. Budak hidung, kalau di Sunda itu disebutnya budak buncireng, budak hidung. Orang Sunda pasti tahu itu. Itu sering lah itu. Terus kalau jalan lihat-lihat di tanah kosong itu, udah. Nah itu yang sih ngeganggu, itu yang menolak saya untuk jadi. Kenapa saya yang harus dipilih? Nah itu. Betul. Jadi sebenarnya ada pada dasarnya dia tuh sebenarnya menolak. Mungkin ada yang bilang ini adalah gift ya, pemberian dari Allah. Terus orang lain pengen membuka mata batinnya, pengen melihat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada harus puasanya, terus harus ada pendampingnya, semacam guru ya kan, ada ritual-ritualnya. Nah ini kan ada kelebihan, tapi sebenarnya dia menolak karena dia merasa mungkin risih kali ya. Iya itu. Bahasa orang-orang sekarang dia risih. Ada rasa takutnya juga. Takut juga. Takut. Pingin lah ada kayak orang umum gitu biasa. Kok pengen seperti orang-orang dia normal, seperti orang lainnya kayak gitu ya. Kok si mata aku beda nih? Si lihat yang orang lain tinggal lihat gitu. Anjay gitu ya. Ya, terus pas lihat orang kok si tahu ke belakangnya. Jadi intinya kesimpulannya setiap dia melihat seseorang tuh dia tahu kalau contoh kata si A, tuh belakang kamu tuh ada nenek-nenek ngikutin kamu kayak gitu. Tuh belakang kamu tuh ada semacam, kalau orang Sunda bilang ada ingon-ingon ya. Itu ada macan kayak gitu yang ikutin. Tapi kan itu tidak semua orang bisa melihat kan, hanya orang-orang tertentu kayak gitu ya. Nolak tuh karena sekian puluh lah, sekian udah 10 tahun ke sini
kok banyak kayak tes dan ujiannya gitu. Kalau Oke. orang bilang kayak guru musik yang nggak kelihatan itu bang. Dibilang kayak Ada yang nuntun kayak gitu. yang punya guru tapi sebenarnya nggak ada gitu Iya, ya. tapi ada yang nuntun. Gitu. Ada yang nuntun dia, ada yang Harus kemana, kamu tuh kemana. harus jauh ke tempat ini mungkin Iya. ya, kamu tuh harus datang ke tempat ini, kamu tuh Iya. datang ke tempat itu. Harfiah katanya gini ya kakak adik, ketika ada bisikan seperti itu yang Anda rasakan apa? Apakah itu benar-benar sosok dari leluhur Anda, apa itu bisikan, maaf dalam arti kata itu Iya. dari setan ya, Setan, ya. dari jin Nah, gitu iya. ya. Nah. Ngerti paham. Kalau dulu pertama nggak bisa sih ngebedain. Nah, belum bisa membedain yang mana namanya kalau di Sunda tuh bilang si mamalihan sama yang asli Nah, si betul. leluhur kita. Kalau Tapi dulu dia belum bisa membedain katanya. sekian lama udah 10 tahun 11 tahun Seiring berjalannya Ya, waktu, alhamdulillah karena banyak cesan juga dari yang disebut guru masjid itu, alhamdulillah sekarang udah bukan itu bukan Iya. gitu. Sahabat Nusantara sekarang dia tahu, sekarang dia paham kalau ada bisikan, kalau terus datang dalam mimpi, terus mana yang benar-benar nyuruh dia ke tempat-tempat ada karomanya kayak gitulah ya. Terus mana yang cuman itu bisikan dari, kita mungkin menyebutnya jin kabir kali ya. Kalau dari sahabat Nusantara mungkin punya bahasa sendiri atau kita flashback sedikit ke belakang. Kang Adi itu asli dari keturunan Garut sama Panjalu. Garut Panjalu ya. Iya. Kalau katanya dia tuh masih ada keturunan dari Garut. Mungkin orang-orang yang suka jarah tuh pasti tahu dari yang papak ya. Katanya dia masih katanya, tapi Abah juga udah ngasih tahu itu. Kalau orang kan kebanyakan bilangnya ada nasyab ya kan, Iya. ada terahnya dari siapa. Nah, dia pernah bicara katanya dari neneknya tuh kita tuh masih ada keturunan, masih ada darah dari yang Iya. bapak Garut. Yang Nah. jelasnya kakek yang di sana. Nah, kalau bilang tuh si Buyu tuh yang di sana. Di sana. Tuh yang bilangnya kakeknya langsung katanya suruh sawan lah, kalau orang Sunda bilang kan sawan lah ke yang papa, karena itu masih ada terah-terah ke bawahnya, entah keberapanya nggak tahu, karena kan waktu zaman yang papa itu kan zaman masih sebar syariat Islam tahun berapa gitu kan ya. Ya kalau sekarang lebih kayak di ya ini gift dari Allah yang emang benar-benar harus diterima. Terus Betul. kalau buat bisa ngebantu orang ya apa salahnya Kenapa gitu. enggak gitu Iya. kan, ya betul, kenapa Buat enggak gitu kan, ngebantu orang yang benar-benar bisa ngebetulin betul ya sebatas enggak gitu. betul. Si malah banyak si manfaatnya gitu. Tapi dalam kutip kan emang ada efek sampingnya di belakangnya. Cuma itu emang udah risiko. Ya kalau orang Sunda bilang tuh katanya kan nalang kanu susah, nulung kanu butuh. Nah kayak gitu mungkin. Pemirsa, untuk saat ini kita break dulu karena waktunya mepet. Lagian Kang Adinya ada perlu lewat, nanti kita sambung dulu di sesi yang kedua. Saya Babara, sampai ketemu lagi. Salam Nusantara.